kata Habib Mustafa kallim maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala yang terkiram para asatidz hujjah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak sekalian, tujuan dari disyariatkannya agama menurut pandangan agama Islam yang kita kenal dengan arkanuddin atau rukun agama atau al-ghabuddin atau tujuan diturunkannya agama, yaitu yang pertama hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Maka hal-hal yang berkenaan dengan jiwa itu, dengan ketidakbaikan jiwa, dengan sesuatu yang membahayakan jiwa, maka hukumnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk membunuh jiwanya. Kita sudah bahas tentang sholat atas orang yang bunuh diri. Yang kedua, tentang hal-hal yang berkenaan penjagaan atau keselamatan akal. Hifdzul akli. Hifdzul akli itu adalah menjaga, memanfaatkan akal. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak cucu Nabi Adam. Di dalam tafsir As-Sabuni diterangkan kemuliaan anak cucu Nabi Adam itu karena disebabkan oleh akal. Disebabkan oleh akal. Maka dari itu agama Islam menjaga keutamaan akal manusia, agar manusia selalu menjaga akal. Hal-hal yang merusak akal haram hukumnya. Yang ketiga yaitu hifdzun nasab. Nasab itu keturunan. Maka dalam agama Islam ya ada syariat untuk menghalalkan keturunan yang kita kenal dengan an-nikah. Setelah itu ada yang disebut hifdzul mal. Tujuan agama itu agar menjaga kebaikan daripada harta dalam hal mencarinya, dalam hal penggunaannya dan pemanfaatannya. Dan yang terakhir dikatakan bahwasanya
tujuan agama itu untuk menjaga hifzuddin, kebutuhan manusia tentang agama. Karena manusia pada hakikatnya sudah berikrar di dalam alam roh, dikatakan oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka roh itu berkata, qalu bala, ya, ya Allah, engkau ada Tuhanku. Itu di alam roh. Maka para bapak sekalian, semua ajaran-ajaran agama ini mengandung hal-hal yang 5 unsur tadi. Dan 5 unsur tadi itu merupakan aspek dalam kehidupan yang kita tidak lepas dari dalamnya, dari hal yang 5 itu. Baik dalam menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga jiwa, serta menjaga apa yang menjadi kebutuhan kita, yaitu agama. Agama ya, itu merupakan syariat. Syariat itu jalan. Jadi kalau menuju jalan kepada jalan keselamatan, itu paling tidak pengertian agama seperti itu. Bahwasanya dengan agama manusia diarahkan untuk menuju kepada keselamatan, kebahagiaan, dan sebagainya. Syariatnya itu berbeda-beda, tapi ketika sudah diturunkan Al-Quran, maka syariat yang terakhir, syariat yang Allah turunkan sebagai penutup adalah syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diterangkan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu Rasulullah dan khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin itu adalah penutup para nabi. Jadi sudah sering kita bahas, tidak ada nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada Rasul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib kita imani bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, yang tidak ada Nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di dalam agama itu ada beberapa istilah, ya, termasuk yang kita kenal dengan tabaruk. Tabaruk itu adalah memohon keberkahan. Kita kenal dengan tabarukan. Tabaruk. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu dikatakan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, jadi kalau dikatakan orang itu berkah, ya berarti dalam hidupnya tambah kebaikan, Pak. Ya. Kebaikan. Bagaimana hukum tabarruk? Memohon keberkahan bi athari shalihin, dengan orang-orang yang saleh. Dikatakan at-tabarruk bi athari shalihin dalilu alal hubbi. Ketika seseorang itu memohon keberkahan kepada orang yang saleh, itu tanda daripada kecintaan. Dan
permohonan untuk mendapatkan keberkahan dari orang yang soleh itu berbagai macam. Di antaranya fi hadis tahnikin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering mentahnik. Tahnik itu ada seorang pasangan suami istri, dia punya anak, dibawa kepada Rasulullah, lalu dikunyahkan kurma. Ya. Kurma yang dikunyah Rasulullah SAW itu disuapin ke mulut si bayi tadi. Ini namanya tahnik. Waqala Imam Nawawi menyatakan ittafaqal ulama ala istihbabi tahnikil maulid inda wiladatihi bitamr. Berdasarkan riwayat ini, ya, Rasulullah sering didatangi oleh seorang pasangan suami istri yang membawa anaknya, ya, untuk minta ditahnik bitamr, dengan korma. Jadi kormanya itu dikunyah oleh Rasulullah, lalu disuapi kepada si bayi tadi. Itu namanya tahnik. Wa yustahabbu ayyakunna muhannik minas shalihin. Dan ulama berpendapat orang yang mentahnik itu, ya, yang mengunyah korma itu, ya, orang-orang yang dipandang sebagai orang-orang dalam kategori sholihin. Wa mimman yutabarraku bihi rajulan kana au imra'ah fa illam yakun hadiran indal maulid kumila ilaihi. Kalau itu orang kebetulan ada di situ ketika bayi lahir, ya, nah, silakan ditahnik. Tapi kalau enggak, sampai dibawa kepada sebagaimana yang Rasulullah itu alami. Bayinya itu dibawa lalu dikunyahkan kurma oleh Rasulullah. Hal kurma itu yang sudah dikunyah oleh Rasulullah disuapin ke mulutnya bayi. Itu namanya tahnik. Dan itu termasuk mohon keberkahan. Di antara caranya begitu, Pak, ya, kepada orang-orang yang soleh. Ya. Rasulullah sudah nggak ada, ulama sholihin. Makanya itu ada kategori-kategori, ada ulama, ada sholihin. Ya. Semua dikatakan bahwasanya yang bisa mentahnik orang yang memberikan kunyahan kurma itu adalah orang-orang yang sholihin. Ya. Dan memang diketahui, ya, bahwasanya kurma itu bisa mempunyai zat khusus untuk imunitas anak. Sama dengan, ya, kalau orang dulu punya kepercayaan bahwasanya kalau anak setip dikasih kopi. Kadang-kadang ngasihnya kebanyakan, ya sedikit juga dia. Nah, jadi unsur-unsur hal yang sifatnya istimewa dari orang-orang soleh itu bisa dinyatakan sebagai tabaruk, memohon keberkahan. Sama dengan ketika suatu saat musim kemarau. Musim kemarau, waktu itu khalifahnya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar berwasilah kepada Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana permohonan agar Allah turunkan hujan, ya, itu dengan keberkahan, dengan wasilah orang-orang yang saleh. Maka kadang-kadang suka ada pertanyaan itu, Pak. Tanya begini, ya, perlu nggak kita sekarang ikut mazhab? Mazhab itu ijtihad pemikiran ulama dalam satu hukum. Ya. Karena kita belum mampu untuk mengambil satu istimbat
hukum dari Al-Quran dan Sunnah langsung, maka kita pakai mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Nah itu mazhab yang paling tua pemikiran dalam fikih adalah Imam Hanafi. Dia punya guru Imam Maliki, punya murid Imam Maliki, Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam hal 4 orang guru murid ini, dalam memutuskan satu hukum dalam agama berbeda-beda. Cuma tinggal kita mau pilihnya saja. Kita nggak perlu apa itu dengan keterbatasan kita mengenai pengkajian Al-Quran dan As-Sunnah, ya kita dipermudah dengan adanya mazhab itu. Cuma kadang-kadang ada yang bertanya, nah, Bapak ikut Imam Syafi'i apa ikut Rasulullah? Zaman Rasulullah kan nggak ada mazhab, zaman sahabat kan nggak ada mazhab. Iya, karena semua permasalahan ada langsung dijawab oleh Rasulullah SAW, maka nggak ada perbedaan pada saat itu. Dalam sahabat masih banyak yang merasakan apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan Rasul, jarang ada perbedaan dalam pemahaman keagamaan. Maka jangan dikira ketika ada pertanyaan, Bapak ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Nah, ini pertanyaan yang salah. Apakah Imam Syafi'i nggak ikut Nabi? Bahkan kualitasnya lebih bagus mana orang sekarang kan Imam Syafi'i, kan begitu. Jadi mazhab itu mempermudah kita. Bapak mau pakai lamastumun nisa yang dikatakan batal dalam wudu begini, ya itu berarti pakai pendapat Imam Syafi'i. Kalau yang nggak batal kecuali berhubungan suami istri itu Imam Hanafi. Ya. Kalau yang nggak batal kecuali ada syu'ur, ada syahwat, Imam Malik. Kita nggak usah pakai mengkaji lagi, tinggal memilih pendapat imam mana yang kita pakai. Jadi sampai sekarang pun para bapak sekalian, ya, kita harus mengikuti pendapat ulama agar ibadah yang kita lakukan tidak berdasarkan pemikiran kita yang belum tentu mampu untuk mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan apa itu keputusan para mazhab, para imam mazhab. Ya. Jadi tinggal enak aja kita kan, tinggal ikutin aja itu pendapat-pendapat yang ada. Dan insya Allah dengan begitu pendapat mazhab yang 4 itu, yang semuanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Dalam hal apapun, dalam hal akidah, dalam hal syariah, termasuk dalam hal akhlak wa tasawuf. Ya. Maka di sini ada pertanyaan, hal yajuzu ilqa'u fadlat at-ta'am fil marahis. Sampai ada pertanyaan, bolehkah kalau kita punya sisa makanan, ya, kita buang fil marahis. WC. Betul ya? Maka ulama berpendapat la yajuzu syar'an ilqa'u fadlat at-ta'am fil marahis. Enggak boleh makan sisa makanan kita buang ke toilet. Wa yajibu takrimuha. Ini dia. Ini akhlak dan tasawuf. Wajib kita memuliakan menghormati makanan itu. Wa adamu ihanatiha. Wa dzalika bi taqdimiha li tadhiyatit tuyur awil qatqat fa in adam tuyur al qatqat fal wajib wadhuha fi amakinil muiddah lidzalik. Jadi kalau sisa makanan itu Pak sampai dalam akhlak tasawuf tidak boleh dibuang ke toilet. Dia silakan dibagikan untuk binatang atau kalaupun tidak ditempatkan pada tempat yang khusus untuk membuang sampah. Ini nggak boleh membuang sisa makanan ke toilet itu. Karena apa?
Rasulullah SAW menyatakan, hadis dari Imam Hakim, akrimu al-khubza, muliakanlah sepotong roti itu. Jadi untuk makanan aja diatur oleh Rasulullah untuk dimuliakan. Cara memuliakannya apa? Di antaranya, kalau sudah sisa jangan dibuang ke tempat buang kotoran, kecuali tempat-tempat yang memang disediakan untuk itu. Dan mazbalah, tong sampah, beda dengan toilet. Jadi nggak boleh hukumnya membuang sisa makanan ke toilet. Sampai kepada itu, yang tadi teknik itu ternyata hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan rohaniah. Jadi keberkahan dari seorang ulama soleh ya, kepada anak yang baru lahir, dan ini dicatatkan oleh Rasulullah yang mentahnik baik pada saat dibawa oleh kedua orang tuanya. Nah, ini hal-hal yang berkenaan dengan unsur-unsur untuk menjaga tadi. Paling nggak harapannya si anak menjadi anak yang soleh. Ya. Dengan anak yang soleh itu berarti menjaga keselamatan, kebutuhan hifzuddinnya tentang agamanya. Nah, kalau yang namanya pembuangan sisa makanan, akrimu al-khubza, ini sabda Rasulullah, muliakanlah sepotong roti itu sampai jangan dibuang ke toilet. Buanglah dia untuk bahan makanan binatang atau ke tempat yang sudah muiddah, yang ditempatkan khusus untuk buang sampah. Bapak-bapak sekalian, ya, kita lihat kesininya itu kan akan menjadi masalah itu. Ya, sampah itu. Sampai sekarang itu kalau pagi kan juga ada itu sampah yang di mana-mana itu kan, dibuang di pinggir jalan dan lain sebagainya. Ya, orangnya nggak tahu orang mana-mana. Pokoknya dibungkus aja sama plastik merah, ya, sampai naik motor foto-foto buat. Orangnya bukan anak situ. Ini jadi masalah. Rasul menyatakan akrimu al-khubza. Nah, ini meluasnya kepada bagaimana kita membuat sampah. Ya. Sampah terdiri dari makanan. Untuk makanan aja nggak boleh sembarangan, apalagi kumpulan sampah begitu. Nah, ini berkenaan dengan hifdzun nafas, ya, menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa. Tapi kalau masalah teknik, ya, ini faktor keberkahan. Kalau ya orang-orang sekarang itu teknik agak ragu-ragu, apalagi kemarin zaman COVID kan begitu ya. Jadi teknik ini unsur keberkahan nggak bisa dimasukkan dengan akal sepenuhnya, karena unsur keberkahan ada unsur yang tidak bisa dijangkau oleh akal di situ, khusus untuk keberkahan. Ada pun begitu, Pak. Al-qiyamu lirajuli saleh. Kita ada menyambut tamu. Nah, kadang ada orang yang soleh yang datang, dalam penyambutan tamunya itu kita berdiri. Terutama ya kalau ada pasangan suami istri, lalu ada orang tuanya datang, ya berdiri. Karena kita yakin bahwasanya penyambutan dengan berdiri itu bukan hanya orang dalam pengertian soleh, tapi juga ada pengertian jasa. Orang yang berjasa kepada kita, orang yang banyak jasanya, atau orang yang banyak kebaikannya, dan yang dikategorikan dalam orang-orang yang soleh. Bagaimana ini penyambutan orang yang soleh itu berdiri? Ada yang berpendapat nggak usah berdiri. Coba-coba mertua datang kagak berdiri, dipecat jadi mantu. Ada gitu, Pak. Ya. Kadang-kadang ada aja itu mengkaitkannya. Berdiri kan itu untuk sholat, menghadap Allah.
Jadi kalau bukan untuk sholat, termasuk orang mulia, orang yang paling berjasa kepada kita, orang tua, mantu, nggak usah berdiri. Nah, itu salah lagi nanti. Nah, jadi para bapak sekalian, berdiri ketika kedatangan orang soleh itu berdasarkan satu pekerjaan yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Sahabat ketika Rasul datang itu berdiri, maka ada yang tidak berdiri. Lalu sahabat yang berdiri itu menyatakan bahwasanya, apakah engkau tidak memuliakan orang soleh, orang yang paling soleh, orang yang paling berjasa, yang membawa kehidupan kita kepada kebaikan? Maka sebagian menyatakan ya bahwasanya Lahabal jumhur fuqaha ila zawazil qiyam bil qadim idza kana musliman min ahlil fadl was shalah ala wajhi takrib. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya menyambut orang yang datang, orang muslim yang punya keutamaan, akan begitu tuh. Orang tua ke anak, orang tua ke mertua, ke mantu kan punya keutamaan tuh Pak ya. Nah, kalau datang boleh disambut dengan berdiri. Di anak ihtirama muslim wajib, karena menghormati orang muslim itu wajib ya. Wa takrimuhu lidinihi wa sholahi mimma yaqul ilaihi Islam di annahu sabilul mahabbah wal mawaddah. Dengan datang disambut berdiri aja itu akan membangkitkan mahabbah dan mawaddah, rasa senang dan cinta. Wa qala Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Rasul bersabda, janganlah engkau meremehkan sesuatu kebaikan itu. Walau antu kalima akhaka wa anta mumbisatun ilaihi biwajhika. Walaupun engkau ngomong dengan saudaramu, ya muka jangan kemana baik. Kita lagi ngobrol nih, muka kita kemana aja, tersinggung itu orang yang ngobrol. Ya, itu sampai diatur kayak gini ya Rasul. Karena itu kebaikan. Dikatakan walau antalka biwajhil talqin, walau saudaramu kamu melihat dalam berjumpa itu, lalu dalam keadaan muka yang berseri, bukan muka yang mengesankan jutek. Nah, itu satu kebaikan. Maka dari itu dikatakan para bapak sekalian bahwasanya ketika orang menyatakan tidak boleh berdiri dengan kedatangan tamu atau orang yang soleh, ya, karena dikatakan bahwasanya berdiri itu hanya untuk sholat, nah ini nanti mengarah kepada hal-hal yang lebih jauh lagi. Kalau berdiri itu hanya untuk sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan bukan lagi sholat, kenapa kita berdiri? Itu pertanyaannya. Ya. Maka dikatakan, innal qiyasal qiyam ala ruku wa sujud fil hurumatil qiyasim ma'al farik wa huwa qiyasul batil. Nah, ini tidak boleh disamakan. Kita berdiri menyambut orang yang soleh, orang yang berjasa kepada kita, kita kiaskan ketika kita berdiri dalam sholat. Nah, kalau itu orang jongkok bagaimana? Mana kiasnya itu? Ya. Nah, ini yang menyatakan nggak boleh kalau ada orang soleh, ada orang berjasa kita sambut, karena dikiaskan dengan sholat. Nggak boleh itu kita beri kecuali dengan sholat menghadap Allah. Ya, kalau menghadap manusia nggak usah berdiri, biasa-biasa aja. Kalau menghadap kepada manusia, nah nanti akan berbenturan dengan ajaran ya musafahah, bersalaman antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda. Nah, yang lebih muda adabnya itu cium tangan. Maka ada yang menyatakan cium tangan. Coba bayangkan kalau kita ketemu orang tua, kita ketemu mertua, salaman aja gitu. Wah,
secara adab sudah cacat itu. Ya. Maka dari itu perlu sekalian, al-qiyam oleh ahli soleh, orang berdiri menyambut kedatangan orang yang soleh, orang yang berjasa kepada kita, ahli ilm, mandubur itu dianjurkan sebagai perwujudan cinta dan mahabbah. Nah, para bapak sekalian, memang ada hal-hal yang berkenaan dengan tata cara berkaitan dengan adab. Kalaupun di situ jadi perbedaan, maka jangan menjadi hal-hal itu memecah belah umat Islam. Ya. Karena perbedaan itu pasti ada. Sama dengan hukum ziarah bagi perempuan, ziarah kubur bagi wanita. Ada yang menyatakan tidak boleh, ada yang menyatakan boleh. Ya, yang menyatakan boleh ketika Sayyidatina Aisyah berziarah ke makam pamannya Sayyidina Hamzah di Uhud, ya, sampai menangis. Lalu bertanya, ya Rasulullah, kalau kami berziarah apa yang kami ucapkan? Maka kata Rasulullah, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minin wal mu'minin minal mu'minina wal muslimin wa nahnu bikum lahikun. Kami nanti pun akan nyusul. Dengan diajarkannya kalimat kepada Sayyidah Aisyah untuk berziarah kubur, maka wanita boleh berziarah kubur. Ada ulama yang hati-hati ya dalam membolehkan ini selama tidak mengandung hal seperti itu, kehati-hatian ya. Sama kemarin ada pertanyaan tentang mancing tuh. Nah, ya, mancing itu sementara ini yang saya temui jawabannya itu kita mancing dulu, kita dapat ikannya, baru kita timbang. Nah, ini boleh. Sebab kalau yang mancing beli ikan dulu, nah, sekilo 20.000, beli 5 kilo, dicemplungin tuh kolom. Nah, di kolom itu kan yang mancing bukan dia doang, ya. Apa itu dibatasin Pak? Nah, itu dia pakai jaring sebelah, kecampur kan tuh ikan itu. Nah, nanti pun dapatnya juga tidak jelas. Apakah dia itu dapatnya sesuai yang dia beli atau enggak? Bisa jadi orang yang sebelah itu yang mancing dengan 3 kilo dapat lebih dari 3 kilo. Karena ikan yang 5 kilo tadi, orang yang 5 kilo malah enggak dapat sama sekali. Nah, disebut bai'ul ghurur. Dagang atau jual beli yang enggak jelas. Yang jelas itu dipancing dulu ikannya, ditimbang sekilonya berapa. Walaupun harganya lebih mahal ketimbang di pasar, karena ada unsur rekreasinya di situ kan. Iya, ada tempatnya, ada lalu ada apa itu tertata rapi. Jadi seperti itu. Kalau ada dua pihak yang saling mengeluarkan apa itu katakanlah dana, dan itu untuk dihadiahkan dari dana yang dikeluarkan itu, maka ulama berpendapat itu masih termasuk al-maisir, judi yang nggak boleh ya. Jadi dua-duanya bayar ya. Apalagi kalau mancing kita bayar dari uang pembayaran kita dijadikan hadiah, itu termasuk yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, jadi hati-hati. Tapi kalau mancingnya di laut silakan aja itu. Mancingnya di Ciliwung silakan aja itu. Cuma yang perlu diperhatikan kata ulama ya, walaupun mancing fil bahr di laut itu menjadi salah satu mata pencaharian nelayan, mancing di kali juga boleh menjadi sebagai profesi untuk mencari nafkah ya. Cuma kata ulama ya, dalam hal apapun
kewajiban kita sebagai hamba Allah tetap harus dilaksanakan. Waktunya ibadah ya memang hamba Allah, gitu ya Pak ya. Jadi itu ulasan tentang mancing kemarin nih, bahwasanya yang paling aman kalau kita mau mancing berbayar itu mancing dulu, ikannya kita dapat, baru kita timbang berapa kilo, sekilonya berapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berkenaan juga dengan kemarin apa itu al-jalalah, binatang yang makanannya menjijikan. Nah, kayak kemarin tuh ya, ikan geramek, ikan emas yang diimpangnya ada jamban. Termasuk jual beli pula. Ada kan berarti pan burung itu, rotok, dan buat ikan tuh cacing apa itu? Cacing rambut ya. Itu hal-hal yang menjijikkan. Ya. Maka di sini menjadi khilaf hukumnya. Tapi ada yang membolehkan, nah, enaknya begini, yaitu Imam Hanafi. Wala bistarid al-Hanafiyatu hadza syarta fa'ajazu bai'an najasat. Ya. Dia ini pendapat Imam Hanafi memperbolehkan untuk memperjualbelikan yang tadi itu, hal-hal yang menurut kita menjijikkan. Ya. Landasannya apa? Ya. Imam Hanafi membolehkan yumkinul intifa'u bihi, untuk diambil manfaatnya, karena li'anna a'yan khuliqat limanfaatil insan, karena semua yang diciptakan oleh Allah itu untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Jadi boleh itu jual beli ular ya, ular, cacing, semut, bahkan belum jadi semut kan itu ya, kalau orang itu ya, cacing rambut. Memperjualbelikan selama untuk intifa. Nah, kalau hal ini menjadi konsumsi makanan manusia, itu nanti hukumnya lain lagi. Ini hanya hukum jual beli, bukan untuk dimakan. Yang dimanfaatkan belum tentu dimakan manusia. Seperti cacing rambut boleh diperjualbelikan, ya, tapi kan bukan untuk makan manusia. Dimakan ikan yang gede dijual, hasil penjualannya ya boleh. Ya, sama dengan yang kemarin al-jalalah itu, kalau bapak punya grameng, kalau dikasih makan apa itu ada jambannya, ya. Nah itu ada yang berpendapat harus disterilkan dulu selama 40 hari, dikasih makanan yang memang dia memakannya. Kalau itu dia sapi atau onta, termasuk sapi yang sekarang itu ngeklaim makan di tempat sampah, itu bukan makanan dia, maka disterilkan dulu itu. Maka saya sering katakan itu ya, panitia korporat ya itu, termasuk di daerah kita itu ada satu daerah sapinya gemuk-gemuk, tapi nggak mau dibeli itu kalau orang yang tahu, karena makannya di pembuangan sampah. Nah itu termasuk hal yang jalalah, menjijikan. Kalau sapi itu mau dijadikan apa itu, dijual untuk hewan kurban, dia harus disterilkan dengan makan rumput selama 40 hari. Kalau kambing 7 hari. Kalau ayam 3 hari. Kalau ikan 3 hari. Ya, ayam aja yang lebih gede dari ikan 3 hari, maka ikan yang lebih kecil dari ayam juga 3 hari. Itu disterilkan dulu, Pak. Ya, Bapak angkat ikan yang mau dijual itu, ya termasuk lele, ya, jangan langsung dijual itu, disterilkan dulu selama 3 hari, dikasih makan apa itu pelet dan sebagainya, baru dijual.
itu kehati-hatian dalam menjual binatang untuk konsumsi, termasuk jalalah yang menjijikan. Bukan nggak boleh, boleh, tapi ada cara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yang menyangkut mancing tadi kan beli ikan dulu, dilepas, baru dipancing. Nah, ini yang mungkin yang tidak boleh dikatakan. Tapi di sini ada dua belah pihak yang katakanlah ya ikhlas gitu, nggak protes, nggak komplain gitu. Masuk nggak dalam kategori yang tadi? Jadi kalau itu bukan ikhlasnya, caranya. Ketidakjelasan di situ. Apakah nanti dia itu dapat sesuai yang dia beli atau tidak? Gitu. Nah, ada yang berpendapat kalau begitu Anda jangan niat untuk mancing, untuk rekreasi saja. Sama dengan ketika kita masuk waterboom itu, apa semua yang masuk waterboom itu akan mandi di kolam itu? Enggak kan? Ada yang sekedar duduk-duduk, ada yang sekedar menikmati pemandangan aja. Jadi niatnya bukan mancing di situ, untuk rekreasi. Nah, kalau masalah mancing itu nanti ada jual beli, ya, jual beli barang. Tapi kalau rekreasi jual beli jasa. Sama dengan masuk gunung masuk. Kan bayar tuh Pak. Iya. Apakah itu ada ketentuannya itu? Ya. Masuk gunung masuk itu bayar sekian dari jam sekian sampai jam sekian. Lalu yang enggak jam sekian itu dikembalikan. Jadi baru setengah jam keluar, ya, bapak baru setengah jam Pak dikembalikan Pak. Sisanya itu nggak ada. Karena itu yang diberi jasa. Nah, bukannya Pak. Kalau mancing itu nanti yang dibeli ikan. Jadi nanti alasannya kalau begitu bukan untuk mancing, untuk rekreasi. Karena anak waktu rekreasi berapa pun saya bayar kan sih. Nah, jadi yang dimaksud dengan mancing berbayar ini dalam proses jual beli ikannya. Ya. Kalau masalah rekreasi ini masih silakan aja. Baik, terima kasih. Ada lagi, silakan. 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 Apa merah binanya? Kalau enggak kita tutup dengan doa. Cukup, Bapak sekalian. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, insyaallah kita lanjutkan minggu depan lagi insyaallah. Mari sama-sama kita dengan doa lazimnya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astagfirullahaladzim, Allah ghafurur rahim. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wa akhirin wa sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil hamdan yafi'u kafi mazid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammadin
أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأغننا بالتقوى وجمنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بأبواب العلم وزينا بأخلاق الحسنة والعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Haji Ibrahim bin Haji Muhammad. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين وثقل والفرقين من عرب ومن